Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri belajar simuling kita. Sekarang adalah part 2, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi transformer dan tips pengukuran output yang baik MATLAB Simulink dan berdasarkan studi case agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Sebelumnya, kalau saran saya sih jangan lupa subscribe, bukan apa-apa karena kita akan meredam dominasi YouTube India. Masa kan belajar simuling nonton India, belajar etap nonton India. Ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan skripsi kalian. Jadi ini adalah studi case yang sebelumnya, di mana kita membuat suatu power system sederhana untuk menyuplai 1 megawatt, kemudian 20 kilovolt, 50 Hz, XPR 6 dan panjangnya 5 kilometer. Pada seri ini kita akan melanjutkan ini studi case selanjutnya dengan pengaruh network yang telah dibuat. Pihak instalasi ingin menyuplai listrik ke daerah terpencil dengan jarak lain 7 kilometer. Daerah tersebut membutuhkan suplai 0,7 mW dengan tegangan 400 volt. Analisalah dari sisi primer dan sekunder trafo. Kenapa di sini tiba-tiba minta analisa dari sisi primer dan sekunder trafo? Karena sebelumnya ini 20 kV. Kemudian mereka membutuhkan 400 volt. Maka kita membutuhkan step down transformer. Oke, langsung saja kita menuju ke simuling yang telah kita buat sebelumnya. Ini simuling yang kita buat. Dan mungkin ada yang baru nonton, kenapa bisa seperti ini, tiba-tiba begini. Saya sarankan kalian nonton part 1 agar teman-teman lebih paham terkait simuling. Sesuai janji saya akan membuat teman-teman expert dari zero to expert sehingga tidak butuh lagi untuk India. Oke, apa yang kita butuhkan sekarang? Kita akan membutuhkan transformer. Kita klik di sini, klik 2 kali. Oh, ini banyak banget ya transformer ini. Transfor. Oh, udah banyak banget. Kalau teman-teman eh, tidak yakin, kita cari aja. Nah, kita cari yang electrical. Yang electrical. Ini yang biru ini Simscape. Kita cari yang electrical. Ini kita butuhkan three phase transformer two winding. Ada dua, primer dan secondary. Karena kita klik kanan, add plug to model. Dan sudah terinstall. Next, kita akan memasukkan ini A, B ke C. Oke, kita akan buat seperti ini. Lalu, apa yang kita butuhkan lagi? Kita lihat soalnya. Oke, 7 kilometer sama 0,7. Kita copy ini. Oke, jadi kita nggak perlu cari dari awal lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ini line. Ini kita ganti jangan serba yang nganjek lah. Ya, kita line one. Ini line two. Hmm. Kemudian ini kita kasih 7 kilometer 5. Sesuai yang saya jelaskan kemarin, ini positif and zero sequence. Jadi ini adalah materi yang cukup kompleks dan rumit terkait symmetrical dan asymmetrical analysis. Ini ada kaitannya juga dengan fault. Oleh karena itu, saya tidak akan menjelaskannya di sini. Saya akan membuatkan insya Allah satu video baru yang menjelaskan khusus terkait ini. Untuk datanya, kita pakai template saja terlebih dahulu.
Oke, and then kita konekkan dia ke beban. Ini saya copy bebannya. Oke, dan di sini kita kasih bebannya kan 0,7. Oke, kemudian kita ganti beban ini tegangannya bukan 20 kV lagi tapi 400 volt. Kenapa 400 volt? Nah, sesuai di sini. 0,7 berarti 7E5. Kan kalau 7E6 kan 7 MW itu 0,7 ya itu 7E5. Oke, konfigurasinya tetap Y grounded. Lalu load flow konstan PQ, artinya tidak ada perubahan beban terjadi signifikan terhadap waktu. Lalu kita apply. Lain sudah, sekarang transformernya. Oke, di sini s- saya menjelaskan di sini lagi nanti. Jadi winding configuration ini, winding one connection. Jadi dia pakai Y ground dan second windingnya Y ground. Apa artinya Y ground? Kenapa nggak pakai delta? Mostly teman-teman, kalau kita di trafo distribusi biasanya tuh dia pakai Y. Jadi A, B, C. Kemudian di sininya ada eh, ground. Jadi kalau kalian pernah magang di PLN atau kerja di PLN atau pernah praktik setidaknya di kampus, jadi di transformer distribusi itu biasanya eh, ada kabel satu dari trafo kemudian ditanam ke tanah, ditanam ke tanah itu sebagai groundnya. Nah itu biasanya konfigurasi ini di sistem distribusi biasanya menggunakan Y. Oke, ini primernya, ini sekundernya. Begitu modelnya Y ground ini. Kemudian type-nya of course dari single phase transformer. Kemudian simulate saturation tidak. Kenapa simulate saturation ini? Saya akan membuat materi terkait saturation transformer ini karena ini sangat menarik terkait dengan fault. Jadi konsep saturate itu adalah kalau bahasa Indonesia itu jenuh titik jenuh transformer. Jadi biasanya ketika fault, ketika arus naik, nah itu tidak diimbangi dengan eh, fluxnya. Misalnya gini, ini adalah kurva I sama kurva flux. Nih. Awalnya kalau eh, fluxnya, hubungan flux sama arus itu lurus, dia linear. Tiba-tiba ada part karena arusnya terlalu tinggi, mungkin karena fault, dia menjadi tidak linear. Jadi tidak harusnya kan gini, tapi dia tiba-tiba melenceng gini. Beda agama, enggak dong. Nah, titik di sini, titik di sini ini yang dikenal dengan knee point. Oh, ini sangat seru dan menyenangkan kita bahas. Ya, kita akan bahas di next video. Jadi ini kita tidak akan buat nggak usah centang. Kemudian di parameters, di sini ada unit PU sama SI. Apa itu SI? Ya, perhatikan ini ya, perhatikan ini. Jadi PU ini satuannya dalam per unit. Kalau SI dia satuannya R ini kan resisten. Nanti di sini tulisannya ohm. Nah, sebenarnya sebenarnya kan boleh pilih yang mana. Yes, apa bukan sesuatu. It's not big deals. Jadi kalau kalian mau pilih ohm, PU, yes oke. Yang penting kalian tahu di sini value-nya berapa.
Di sini saya gunakan per unit saja ya. Di sini saya gunakan per unit. Kemudian di sini di primernya kita mau step down 20 kilovolt. Jadi ini ya V V1 R1 L1 ini V1 R1 L1 dipisahkan oleh koma. Kemudian di sini untuk V2-nya paste to paste RMS-nya 400. 400 00. 400. 400 saja. Kemudian ini nggak usah diganti magnetization resistance. Ini ada kaitannya dengan core. Di situ ada iron core dalam transformernya. Nah, ini yang baru saya jelaskan tadi, saturation karakteristik ini ya, hubungan I sama flux. I sama flux. Sangat menarik. Nanti kita akan bahas di materi fault, fault analysis. Oke, itu dia. Nah, kemudian berapa nominal power dan frekuensinya? Ini of course ini 50 Hz ya. Kemudian berapa dayanya? Oke, saya akan menjelaskan ini. Eh, Bentar. Jadi, untuk menentukan rating rating trafo itu harus lebih besar daripada load. Ya, tapi nggak boleh besar-besar banget. Ya, rugi lah misalnya loadnya cuman 2 MW terus rating trafonya itu 100 MW kan sangat rugi lah PLN nanti. Dan haram hukumnya kalau rating trafo lebih kecil daripada load. Ya bagaimana mungkin sesuatu yang menyuplai lebih kecil daripada sesuatu yang menerima. Itu mah bansos pemerintah. Cicing. Itu mah MBG. Yang ada rating harus lebih besar daripada loadnya. Loadnya tadi 0,7 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan, nah caranya untuk menentukan rating dibagi dengan eh, power faktornya, PF-nya. Nah, power faktor di sini harusnya ya, harusnya. Jadi pihak dari instalasinya tuh didata ini berapa daya aktif, berapa daya reaktif yang dibutuhkan, baru kita bisa menentukan PF-nya berapa, power faktornya berapa. Tapi karena case kita di sini hanya belajar, ya kita misalkan sajalah power faktornya tuh 0,9. Artinya kita akan bagi 0,7 7 kali 10 pangkat 5 ini dibagi dengan 0,9 dan ratingnya itu ditambahkan dengan margin. Apa itu margin? Tuh jelek banget. Sorry, sorry. Apa itu margin? Sebentar. Kita bagi nih dulu 0,7 dibagi 0,9. Berarti 7 nolnya 5 1 2 3 4 5 dibagi dengan 0,9. Oke, 7 7 7 7 7. Oke, 7 7 7 7 7. Oke, ini harus dikalikan dengan margin. Margin ini apa? Jadi bahasa gampangnya margin itu bagaimana pihak PLN dibesarkan biasanya 20% sampai 30%. Di pokoknya kapasitas ratingnya dibesarkan 20 sampai 30% oleh PLN dari ini dari si ini 777 ini. Kenapa begitu? Jadi pihak PLN biasanya sudah memforecast, memprediksi berapa misalnya pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan listrik. Karena kebutuhan misalnya semakin banyak orang lahir di suatu daerah, maka semakin banyak kebutuhan listriknya. Belum lagi ada ibu-ibu yang beli mesin cuci, tiba-tiba bapak-bapak gabut beli EV car. Jadi
Jadi dikasih margin oleh PN dibesarkan 20% hingga 30%. Nah, ini dikali dengan 20% lebih dari sini. Maka ini dikali 120%. Nah, kenapa 120%? Ya kan kita mau menaikkan 20% lebih, berarti dikali 120%. Ya enggak? Ini matematika sederhana kelas 3 SMP. Nah, berarti ini saya kalikan 77 ini saya kalikan dengan 1,2 dikali 1,2. Oke, jawabannya 3,93333. Ya, berarti ratingnya 93333 ini. Tetapi di toko, di industri, suppliernya nggak ada Trafood 9333 ini. Yang ada tuh ya kelipatan 5 biasanya. Ada 50 KVA, 50 MW, 75, 25, 20, 100. Maka 9333 ini saya bulatkan jadi 1 juta watt atau 1 MW. Begitu, 1 MW. Oke, 1 MW di sini. Paham dong? Ini udah mudah banget loh saya menjelaskan ini. Oke, kemudian karena di YouTube saya apa di Canva ini saya tulis tips pengukuran output, maka saya berikan tips bagaimana untuk mengukurnya. Ini masih kurang estetik karena terlalu rame. Rame ke pasar malam, jadi kita hapus saja. Oke. Caranya, di bagian measurement ini, teripis measurement ini, kita klik kanan, kita klik 2 kali, lalu kita centang use a label. Ingat namanya apa? Nama ini nggak harus seperti ini, kan boleh namanya dengan nama kalian, nama mantanmu, apa-apa pun boleh. Nggak harus IABC, yang penting ingat IABC sama IABC. Oke, lalu kita apply, dia akan seperti ini. Oke, atau kamu mau lebih ramping? Oke, boleh. Lebih mirip bass bar yang real, kayak di etap sama di silent. Oke, setelah itu apa King? Setelah itu kita panggil labelnya tadi. Klik kanan 2 kali, klik from. Oke, lalu klik scoop. Kemudian kita tulis di sini dengan namanya. Tadi kan VABC. Oke, kita copy ini. Oke, kita kasih, kita tulis IABC sekarang. Kenapa IABC? Karena label di sini IABC. Oke, jadi lebih clean, clean look. Ini kayak bisa simpan di sini, misalnya kalau kayak mau screenshot agar lebih clean tampilannya. Oke, ini dia. Ini adalah bagian kalau kita rujuk studi case-nya, analisa primer dan sekunder. Berarti primernya ini, sekundernya ya bagian sinilah, bagian sini. Jadi kita letakkan ini ke sini. Kita copy, kita cut dulu. Oke, saya perlu emphasize atau menekankan bahwa nama labelnya itu nggak boleh sama. Ya ini nggak boleh sama dengan sebelumnya, terserah lah. Saya contoh sini ABC1 sama IABC1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah ya, nggak bisa bertanya ya karena online. Saya record. Oke, begitu juga dengan ini. Kita copy paste, sangat mudah MATLAB sebenarnya. Yang buat susah itu pertama, orang-orang tuh nggak punya basic pengetahuan power system yang mumpuni. Kemudian
susah menghafalkan ini blok-blok ini eh, karena terlalu banyak. Oke, kita sudah buat I, V, A, B, C, I, A, B, C. Ini bagian sekunder sama primer. Nah, biar keren, kita tulis ini primer. Primer, lalu create annotation. Kita besarin dikit. Opo nggak kelas. Nah, di sini juga sekunder. Create annotation, and then kita besarin. Oke, sekunder. Jadi, biar keren aja. Atau kalian mau buat segini area. Ini create area. Nah, create, create area. Ini seperti ini. Oke. Jadi lebih lebih profesional look. Apalagi kalau ada waktu bisa kita setting-setting dikit biar lebih cantik. Nah, coba kita running ya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan kita? Di sisi primer 20 kV. Oke, ini mendekati 3. Loh kok mendekati 3? Ingat di sini satuannya RMS. Sedangkan di measurement ini pace to pace. Nah, sekali lagi, misalnya kalian teknik elektro belum paham apa itu RMS, apa itu per unit, apa itu bedanya RMS sama yang enggak RMS, mending kalian UTBK lagi, daftar ke pariwisataan gitu. IABC-nya oke normal, VABC-nya 400 dong, 400, 500 lebih karena dia tidak RMS. Oke, sudah mantap. Apakah selesai? Belum. Kita di sini, nah ini analisanya, analisa daya. Sedangkan kita di sini mengukur tegangan. Caranya gimana? Caranya bisa gini. Kita bisa mengkalikan nih. Kita bisa kalikan VABC dikali IABC. Kenapa? Karena daya kan P kan sama dengan voltage kali current. Maka kita bisa kalikan nih. Kalinya produk. Produk. Oke, sudah klik produk, lalu klik scoop. Scoop. Oke, setelah itu kita running. Oh, ini daya, apa? Dayanya. Tetapi teman-teman, apakah ini sudah benar? Kalau seperti ini masih belum benar teman-teman. Karena bagaimana kita menentukan daya aktif sama daya reaktifnya? Daya itu ada tiga, P, Q, sama S. P itu aktif, Q adalah reaktif, S itu adalah semu. Yang tadi kita ukur V kali I, nah pakai S. Sedangkan kalau kita mengukur daya aktif, rumusnya V I kali cos theta. Sedangkan reaktif V I sin theta. Yang ini bisa betul dengan catatan yang tadi kita produk tadi, kita kalikan lagi dengan cos theta. Permasalahannya, bisa apa enggak kita tentukan tetanya, itu kan rumit ya. Ya bisa, tapi lama. Oleh karena itu, Simulink hadir memberikan solusi di mana dia punya instant block yang bisa ngatur, bisa ngukur eh, fasa apa aktif dan reaktif powernya. Caranya kita klik di sini power measurement. Nah ini power measurement three phase ini. Oh ingat ya, ini hampir mirip dengan ini power measurement ini hampir mirip kan, nggak bisa bedakan. Nah, yang ini untuk single phase, yang ini untuk tiga three phase. Karena ini sistem tiga fasa, jadi kita nggak pakai ini.
kita hapus. Dulu waktu saya belajar, saya coba gimana pun ternyata satu fasa untuk tiga fasa makanya nggak jalan. Ini tinggal kita connect V ke V, I ke I, sangat-sangat mudah. Yang susah mah nggak jadi, guys. Scoop, kita kasih scoop di sini. Oke, lalu scoop. Itu dia. Oke, ini dia scoopnya. Coba kita running sekali dulu, running. Oke, tuh, what just happened here, bro? Kayaknya ini deh. Kayaknya 50 sama dia ngukur harmonik harmonik ininya. Coba ya. Nah, tapi kok negatif? Biasanya negatif itu ada yang terbalik. Ini bagian apa nih? Bagian sekunder. Biasanya sih ini ada yang terbalik ya. Coba ini. Mm-mm. Biasanya ada yang terbalik. Sebentar. Nanti kita perbaiki. Oke. Kita running ntar. P ini oke. Yang ini juga oke. Yang nggak oke cuman ini terbalik. Sepertinya terbalik ini ada. Kita cari penyebabnya. Memang ketika kita buat ini nggak selamanya langsung 100% jadi gitu. Pasti ada kendala-kendala dikit. Aduh, mana ya? Masa gara-gara ini? Coba sih. Masa gara-gara ini terbalik. Coba ini A udah, B oke udah benar, C udah benar. Oke, mungkin ya. Coba ya. Ini benar kok tapi. Mm-mm. 407E5 konstat ke. Hmm. Ini coba kebalik nggak sih? Ini nggak terbalik ya. Aduh. Ini kita balik. Hmm. Ini sekalian saya jelaskan troubleshooting. Hmm. Coba kita lihat. Telah terbalik berarti kok P-nya negatif sih? Waduh. Sebentar dulu sebentar. Kita troubleshooting. Aduh. Hmm. Coba satu-satu. Ini oke nih, oke. Ininya oke. Nah, udah nggak terbalik.
Apa ya? Nah, udah nggak terbalik. Berarti yang salah sih berdebah ini. Gitu cara eh, P section line. Let, let us pasang lagi. Gitu cara perbaikinya teman. Jadi harus menggunakan logika. Oke, masa sih terbalik lagi? Tah, kayaknya ini deh. Apa kita skip dulu ya? Kita hapus dulu ya. Hmm, 50 kilometer 7 sih. Oh, oh, kayaknya ya. Kayaknya ini yang buat terbalik karena kita tidak menghitungnya dengan baik. Karena dia bisa bersifat induktif dan kapasitif. Ini dugaan awal saya. Hmm, iya iya iya. Baru tahu juga. Hmm, ya benar deh. Head. Oh, oke, kita skip dulu ya yang bagian lainnya. Ya, sepertinya saya tidak betul-betul menghitung ini. Sepertinya ini adalah komponen atau value yang sangat berdampak ya pada sistem ini karena menyangkut induktans reaktans. Oke, jadi uh, kalau apa deh ntar kita perbaiki lagi. Saya akan analisa lagi. Tapi begitu cara cara troubleshootingnya. Karena yang jelas ya teman-teman. Kalau kalian membuat seperti ini, nggak mungkin nggak pernah. Meskipun golongan senior kayak profesor, dokter pasti pernah salah juga. Ya dari situlah kita belajar dan kita analisa, kok gini? Kan boleh baca GPT, Google dan lain sebagainya. Oke, ini sudah oke dayanya oke ya. Otomatis daya di sebelah sini lebih besar daripada sini. Karena ini udah di step down. Oke, ini dia studi case yang telah kita buat. Saya sudah di sini kita belajar terkait install transformer, kemudian bagaimana pengukurannya yang baik, kemudian bagaimana cara mengukur powernya, dan saya mau tunjukin satu lagi proses pengukuran caranya. Pengukuran ini tidak semua bisa dilakukan di semua komponen, hanya komponen yang ada tulisan measurement saja di sini, di bawah ini, seperti ini. Nah, ada tulisan measurementnya. Di sini ada nggak? Di sini ada, di sini ada. Nah, di sini kita bisa centang measurement, yes. Kita pilih all measurement, all measurement. Oke. Dan kita akan memilih 12 multimeter, multimeter. Lalu scoop. Oke. Jadi kita ini new knowledge untuk kalian ukurannya karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diukur oleh oleh sim apa
komponen-komponen simulink seperti ini kan daya kan bisa, tapi seperti flux itu kan gimana cara ngukurnya? Ya kita ada di sini. Klik OK, lalu multimeter. Nah ini yang tadi, waduh, ngelag. Nah ini adalah all measurement dari si transformernya. Apa saja kayak flux, three phase flux, kemudian kita bisa geser ke sini, kemudian kita, kau kan mau eh, plot semuanya nggak apa-apa sih, tapi kan terlalu banyak ya. Ini U, U nih voltage, A ke ground pada winding satu, oke lah, gitu kan. Kemudian UAG ke winding 2, mana UAG winding 2. Ya, kan boleh coba-coba semuanya. Ini IX, exciter, boleh deh. Anjir boleh deh. Kayak kayak anu aja. Oke, update. Kita close. Jadi di sini sudah ganti tadi kan 0, sekarang udah jadi 5. Jadi sudah ada 5 parameter yang kita ambil ini. Kita running. Oke. Nah, di sini waduh di sini dia overlap ya, tumpang tindih. Jadi di sini ada 5 grafik, seharusnya nggak boleh gitu. Nah, gimana caranya, Bos? Caranya adalah kita split split bill. Caranya dengan klik di sini Demux. Demux itu adalah ya untuk split split. Jadi kita bisa bagi dia agar dia tidak overlap dalam satu grafik, satu scoop. Ini kok 2 bisa kita ganti sama 5. Number output 5 and then kita perbesar. Is tuh oke. Lalu kita ganti sini 5. Tapi saran saya sih ambil yang benar-benar dibutuhkan aja. Oke. Apa yang terjadi? Maka ini lima, lima value pengukuran ini dibagi, jadi di split jadi 5 oleh si Demux, Dimax, apa-apalah boleh lah sebutnya. Nah ini apa nih? Oke, kalau kalian mau tahu ini apa, kalian bisa klik di bagian sini, View Legend. Nah, loh, nggak ada tulisannya. Ya udah deh, sebentar, sebentar. Hmm, nggak ada tulisannya bro. Berarti di sini ada ini Demux 2 berarti UAG W1 ini adalah U voltage phase A ke ground untuk winding one di primary one. Jadi urut ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Tenang saja, ini masih basic, masih banyak yang bisa saya jelaskan, dan ada lagi tips dan trik bagaimana meletakkan ini agar lebih estetik dan disayang oleh dosen penguji skripsi. Karena ini kan kalau kalian screenshot ini teman, kayak kalian screenshot ini masukin ke skripsi, ketahuan banget kalian noob, kalian pemula banget. Nanti saya eh, jelaskan bagaimana agar ini plottingnya kelihatan expert kayak kamu ya spek-spek mahasiswa S2 gitu lah atau S3. Tapi kalau gini mah ya kurang banget. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalian coba dulu sendiri, kalian coba pengukurannya nggak saya cuman
menunjukkan ini. Kalian boleh nyoba di sini tadi. Nah, di sini. Begitu dulu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Di next video saya akan menjelaskan yang lebih advance lagi daripada ini. Dan kedepannya saya harap kalian bisa membuat seperti ini. Seperti yang kayak ini. Nanti kalian bisa ngerti apa itu subsystem, apa itu automation system. Nanti kita akan buat kontrol-kontrol sistem di next video. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.